wabarakatuh. Kali ini kami akan mewawancarai seorang narasumber yang berprofesi sebagai tenaga kerja di salah satu tempat les di Batam. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja mulai wawancaranya. Boleh kita waktunya sebentar untuk wawancara? Begini, bisa ceritakan profil Mas? Nama saya Husaini, alumni dari Kapal ITS Surabaya. Sekarang posisi saya ngajar mata pelajaran matematika. Tahun berapa? Saya tahun 2000. Mengapa memilih ke Batam? Pertama, sesuai dengan bidang saya ya, perkapalan ya. Jadi di Batam itu banyak perusahaan galangan kapal. Jadi sebenarnya saya selain ngajar juga ngajar kapal. Jadi ini hobi mengajar. Kemudian yang kedua, saya ingin anak-anak Batam diakui di luar Batam gitu. Jadi makanya saya hobi menyalurkan ilmu saya untuk menularkan kepada adik-adik biar diakui di luar Batam. Profesi sebagai guru les di guru sekolah. Pertama, saya nggak suka terikat. Kalau PNS itu terikat ya. Kalau saya sebenarnya freelance karena saya juga kerja di punya usaha arsitek kapal. Jadi kalau saya jadi PNS nggak bisa sekali. Mengajar sendiri sudah berapa lama? Saya sudah, kalau di Bimbel itu saya sudah dari tahun 2000. Sebelum ini pernah menjadi tenaga pengajar di tempat lain? Ada di Kamaui, Kamaui aja. Mas kan belajar matematika, selama ini kan matematika itu kan kebanyakan murid kan anggap itu sulit. Menurut Mas itu gimana? Gampang ya. Jadi matematika itu gampang sebenarnya kalau kita mau. Biasanya saya untuk minat anak-anak saya ngasih soal cara-cara cepat, ya, solusi cepat menyelesaikan soal matematika. Jadi saya hanya sebenarnya begini, kalau di sekolah itu mungkin diajarin cara panjangnya gitu ya. Jadi kalau di Bimbel lebih banyak teknik untuk cara cepat mengerjakan soal dalam hitungan menit atau detik. Adakah cita-cita yang saat ini belum tercapai yang ingin dilakukan? Oh ya, banyak ya. Yang pertama untuk sekarang ya, saya ingin menelurkan gitu, anak-anak Batam itu terima di perguruan tinggi negeri gitu. Karena dari 500 orang yang tes di UGM misalkan itu hanya 10 yang diterima. Artinya kan pendidikan di Batam masih kurang gitu. Suka dan dukanya sama mengajar sendiri? Waduh, banyak ya, banyak suka dan duka ya. Sukanya ketika kita berhasil merubah anak-anak yang sebelumnya nggak bisa diperhitungkan ya, oleh sekolah, orang tua, dia bisa mewujudkan cita-citanya, bahkan berhasil juara, keterima di perguruan negeri dan sebagainya. Dukanya ya, ketika ngajar seperti biasa lah, kenapa anak-anak ya ramai, gitu, tapi kita harus sabar. Gitu. Apa pesan bagi sekolah khususnya buat pelajar yang tak lagi mau? Yang pertama ini ya, keberhasilan itu ditentukan oleh yang pertama ridho dari orang tua. Jadi pintar nggak ada gunanya ketika kita durhaka sama orang tua, terutama ibu. Ada cerita sedikit, ada beberapa murid saya yang juara itu bukannya orang ranking 1 gitu. Jadi ranking terbelakang itu disebabkan karena kekuatan mental. Jadi waktu itu saya anjurkan untuk sebelum UN itu cium kaki ibunya. Kenapa itu dilakukan? Karena dia sering menghati ibunya. Jadi ketika dia sungkem cium kaki ibunya, maka itu ibu itu Tuhan gitu. Di samping belajar setiap hari. Baiklah, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, terima kasih. Izinkanlah kami untuk menutupnya. Semoga apa yang telah tersirat dan tersurat dalam video ini dapat dipahami dan dapat diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Thank you.